Aku mengenalnya sebagai orang yang hampir tak pernah menunjukkan letihnya hidup. Wajahnya selalu dihiasi senyum, senyum yang tampak tenang, seolah semua baik-baik saja. Bukan karena hidupnya ringan, justru karena hidupnya terlalu berat untuk diceritakan. Ia bukan tipe yang mengeluh, bukan pula yang gemar membuka luka di hadapan orang lain. Ia memilih diam, menata napas, lalu menutup semua perih dengan senyum yang rapi. Senyum yang membuat orang-orang mengira hidupnya baik-baik saja. Setiap kali kami bertemu, kalimat itu selalu ia ulangi. Dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Insya Allah, Allah pasti kasih jalan. Aku mengangguk, percaya. Siapa yang tak percaya pada orang yang tetap menyebut nama Allah di tengah hidup yang tak pernah benar-benar ramah padanya? Namun aku tak tahu, setiap kalimat insya Allah yang ia ucapkan adalah cara terakhirnya untuk bertahan. Bahwa setiap senyum yang ia pasang adalah benteng agar air mata tak jatuh di hadapan manusia. Aku baru menyadari kemudian bahwa di balik wajah yang tampak kuat itu, ia sedang mengumpulkan pecahan hatinya sendiri, menahan runtuhnya dunia sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa saksi. Dan aku terlambat memahami bahwa senyum itu bukan tanda kebahagiaan, melainkan tanda perjuangan. Sampai suatu hari, senyum itu benar-benar lenyap. Bukan memudar perlahan, bukan pula tertutup lelah, tapi hilang seolah tak pernah ada. Wajah yang dulu selalu hangat, kini terasa asing. Tatapannya tak lagi menyapa. Seperti ada cahaya yang dipadamkan paksa dari dalam dirinya. Dan saat itu, aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar lelah. Ia tetap berdiri di hadapanku, namun rasanya seperti orang yang telah berjalan terlalu jauh sendirian. Bibirnya mencoba tersenyum, tapi gagal, karena hatinya sudah tak sanggup lagi berpura-pura. Aku ingin bertanya, ingin menanyakan apa yang terjadi, ingin tahu luka apa yang akhirnya menembus benteng senyumnya. Tapi aku menahan diri, karena ada luka yang tak ingin didengar, hanya ingin dimengerti. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Ia sedang berada di titik yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Titik di mana seseorang tak lagi meminta tolong, karena ia bahkan tak tahu harus meminta kepada siapa. Dan disitulah aku menyadari bahwa senyum yang hilang itu bukan sekedar perubahan wajah, melainkan tanda bahwa hatinya sedang berperang sendirian. Matanya kosong, bukan kosong karena lelah semalam, tapi kosong seperti seseorang yang terlalu sering berharap, lalu terlalu sering dikecewakan. Tatapan itu menembus, namun tak melihat apa-apa. Seakan jiwanya sedang berjalan jauh meninggalkan raga. Aku melihatnya berdiri di hadapanku, tapi rasanya seperti melihat seseorang yang sedang berjuang agar tidak runtuh saat itu juga. Bahunya merosot, bukan karena usia, melainkan karena beban hidup yang terlalu berat untuk satu jiwa. Beban yang tak pernah ia titipkan pada siapapun. Beban yang ia panggul sendiri, sambil terus berkata pada dunia bahwa ia baik-baik saja. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Setiap kata keluar dengan napas yang tertahan, seperti takut jika berbicara sedikit lebih keras, harapannya akan benar-benar pergi. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah terlalu lama kuat. Aku tak perlu bertanya apa yang sedang ia rasakan. Aku tak perlu mendengar ceritanya satu persatu. Dari cara ia menunduk, dari caranya menghindari tatapan mata, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya sedang berada di ujung putus asa. Di titik di mana seseorang tak lagi meminta solusi, tak lagi berharap pada nasihat, ia hanya ingin satu hal, dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Masalah tidak datang satu-satu. Ia datang beriringan, tanpa jeda, tanpa ampun. Seolah hidup sengaja menguji,
Seberapa lama hati manusia mampu bertahan sebelum menyerah? Rezekinya tersendat. Pintu-pintu yang dulu terasa terbuka, kini seakan tertutup rapat. Usaha yang ia jaga dengan doa dan kerja keras, tak lagi memberi jawaban selain lelah. Hari-harinya dipenuhi hitungan, bukan tentang harapan, melainkan tentang cukup atau tidak untuk bertahan esok hari. Keluarganya pun merenggang, bukan karena tak saling cinta, tetapi karena tekanan hidup seringkali membuat kata-kata menjadi tajam. Dia menjadi pilihan, jarak tumbuh perlahan, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang tak lagi terasa sepenuhnya aman. Yang paling menyakitkan bukan itu semua. Yang paling berat adalah ketika doa-doanya terasa menggantung. Ia berdoa di malam sunyi, dengan tangan terangkat dan dada yang sesak. Namun langit terasa tertutup, tak ada jawaban, tak ada tanda, hanya sunyi yang semakin dalam. Dan di tengah semua itu, ia tetap bertahan. Bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia tidak tahu harus pergi kemana selain terus bertahan. Hatinya hampir patah, namun ia masih berdiri, masih bernafas, masih mencoba percaya, meski keyakinannya mulai gemetar. Karena terkadang, bertahan bukan tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa seseorang belum menemukan tempat untuk jatuh. Suatu hari, ia berkata padaku, bukan dengan suara marah, bukan pula dengan nada menuntut, tapi dengan mata yang berkaca-kaca dan napas yang tertahan. Seolah satu kalimat itu adalah sisa kekuatan terakhirnya. Aku sudah berdoa. Ia berhenti sejenak, menelan sesak di dadanya. Lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi, kenapa rasanya Allah diam? Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam hatiku dengan keras. Karena aku tahu, pertanyaan itu tidak lahir dari kemalasan beribadah. Ia bukan orang yang jarang sujud, bukan pula yang mudah menyalahkan takdir. Aku terdiam, bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena tak ada satupun jawaban yang cukup lembut untuk luka sedalam itu. Aku tahu, itu bukan keluhan orang lemah. Itu adalah jeritan seseorang yang sudah mencoba segalanya. Seseorang yang telah berdoa dalam senyap, menangis dalam sujud, dan bangkit setiap hari meski harapannya makin tipis. Pertanyaan itu bukan bentuk protes pada Allah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa ia masih ingin percaya, meski imannya sedang berdiri di tepi jurang. Dan di saat itulah, aku sadar bahwa ada fase dalam hidup manusia di mana ia tidak lagi meminta dunia, tidak pula menuntut jawaban cepat. Ia hanya ingin satu hal, tanda bahwa Allah masih mendengarnya. Malam itu, ia melangkah menuju masjid kecil di ujung kampung. Masjid yang jarang ramai. Lampunya redup dan pintunya sering dibiarkan terbuka untuk siapa saja yang ingin singgah. Ia datang bukan sebagai orang yang ingin terlihat solih, bukan pula untuk sholat panjang yang dipenuhi bacaan indah. Ia bahkan tak yakin apa yang ingin ia lakukan di sana. Ia hanya tahu satu hal, kepalanya terlalu penuh dan hatinya terlalu sesak untuk dibawa pulang. Ia duduk di sudut masjid, tidak bersandar, tidak bersujud, hanya duduk, menunduk, mencoba bernapas pelan. Seakan jika ia bergerak sedikit saja, air mata itu akan jatuh tanpa bisa ditahan. Aku melihatnya dari kejauhan, sendiri, tanpa teman, tanpa keluhan yang terdengar, hanya bahu yang sesekali bergetar, dan napas yang tertahan oleh luka yang tak menemukan kata. Di tempat sesunyi itu, ia tak meminta apa-apa, tak ada doa panjang, tak ada kalimat indah. Ia hanya ingin tenang, ingin berhenti sejenak dari dunia yang terasa terus menuntut tanpa memberi ruang bernapas. Dan aku tahu, malam itu bukan tentang ibadah yang sempurna. Malam itu adalah tentang seorang hamba yang datang apa adanya, lelah, kosong, dan hampir menyerah, namun masih memilih rumah Allah
sebagai tempat ia duduk bersama lukanya. Lalu aku mendengar sesuatu. Bukan suara tangisan yang pecah, bukan pula keluhan yang memanggil iba. Yang terdengar justru sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sholawat. Bukan sholawat yang lantang, bukan yang mengalun indah, tapi sholawat yang lahir dari dada yang gemetar. Pelan, terbata, kadang terhenti oleh isak yang tak sempat disembunyikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat itu keluar seperti nafas terakhir dari hati yang sudah kehabisan kata. Setiap lafaznya terasa berat, namun justru di sanalah ketulusannya tinggal. Aku terdiam, karena aku tahu di saat seseorang tak lagi mampu merangkai doa, tak sanggup meminta apapun, ia akan memilih satu nama yang tak pernah mengecewakan umatnya. Ia tidak meminta rizki, tidak memohon jalan keluar. Ia hanya menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah berkata tanpa suara, "Aku sudah terlalu lelah untuk meminta, maka izinkan aku bersandar lewat cintaku." Di momen itu aku mengerti bahwa sholawat bukan sekedar bacaan. Ia adalah tempat berlindung bagi hati yang tak tahu lagi harus berkata apa pada Tuhannya. Dan di masjid yang sunyi itu, di antara lampu redup dan malam yang hening, aku merasa langit tidak diam. Ia sedang menendar ketika seorang hamba memilih sholawat saat doanya sendiri tak lagi sanggup ia ucapkan. Aku terkejut, bukan karena apa yang kulihat, tetapi karena apa yang kupahami. Di saat harapan pada manusia telah habis, di saat tak ada lagi bahu untuk bersandar, ia tidak memaki takdir, tidak pula menyalahkan siapapun. Ia justru menggenggam sholawat seperti orang tenggelam memegang tali terakhir. Bukan tali yang kuat, bukan pula tali yang terlihat kokoh, namun tali yang ia yakini akan membawanya tetap menghadap langit, bukan tenggelam dalam gelap. Ia bersholawat bukan karena ia merasa kuat, justru karena ia sangat rapuh. Karena saat doa terasa terlalu berat untuk diucapkan, menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya cara agar hatinya tidak runtuh sepenuhnya. Seolah ia berkata dalam diam, "Aku tidak tahu lagi harus meminta apa, tapi aku tidak ingin pergi tanpa menyebut nama kekasihmu ya Allah." Dan disitulah aku sadar bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari kelelahan yang tak menemukan tempat pulang. Sholawat di tangannya bukan sekedar bacaan. Ia adalah pegangan terakhir, satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan di permukaan, di tengah gelombang hidup yang hampir menenggelamkannya. Sejak malam itu, ia berubah. Bukan berubah menjadi orang yang hidupnya tiba-tiba mudah, bukan pula seseorang yang bebas dari masalah. Ujiannya masih ada. Beban hidupnya belum pergi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya mulai tenang. Bukan tenang karena semua telah selesai, melainkan tenang karena ia tidak lagi melawan takdir dengan gelisah. Ia belajar menerima hari demi hari, tanpa terus bertanya, "Kenapa aku?" Wajahnya tak lagi kosong. Tatapan yang dulu hilang, kini perlahan menemukan arah. Ia mulai tersenyum lagi. Pelan, tidak lebar, namun jujur. Senyum orang yang pernah jatuh sangat dalam dan memilih bangkit dengan hati yang lebih lembut. Suatu hari ia berkata padaku, dengan suara yang tak lagi bergetar, "Mungkin doaku belum dijawab." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi dengan sholawat, Allah menenangkan hatiku dulu." Kalimat itu sederhana, namun menyimpan kedewasaan iman yang panjang. Karena tidak semua pertolongan Allah datang dalam bentuk jalan keluar. Sebagian datang sebagai ketenangan, agar hambanya kuat menunggu jawaban yang tepat di waktu yang paling tepat. Dan aku tahu,
Malam di masjid itu telah mengubah caranya memandang hidup. Ia tidak lagi menuntut langit. Ia belajar mempercayainya. Hari demi hari berlalu. Tidak ada keajaiban yang turun dalam semalam. Tidak ada perubahan besar yang membuat semua orang bertepuk tangan. Namun, aku menyaksikan sendiri bagaimana hidupnya perlahan berbenah. Tenang, diam-diam, tanpa banyak cerita. Rizki datang dari arah yang tak pernah ia rencanakan. Bukan selalu banyak, tapi selalu cukup. Cukup untuk bernafas, cukup untuk bertahan, cukup untuk kembali percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur. Hubungan yang dulu retak, perlahan mulai menyatu. Percakapan yang sempat terhenti, kembali menemukan jalannya. Bukan karena semua luka hilang, tetapi karena hatinya kini lebih lapang untuk memaafkan. Ujian tetap ada, masalah masih datang. Namun, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia melangkah dengan hati yang lebih dekat kepada Allah. Dan disitulah aku tahu, ia telah kembali pulang. Suatu hari ia berkata padaku, dengan senyum yang kini terasa lebih dalam maknanya. Ternyata, di ujung putus asa, Allah tidak pergi. Ia menarik nafas, lalu melanjutkan. Akulah yang hampir menyerah. Dan sholawat menjadi jalan pulangku. Kalimat itu mengajarkanku banyak hal. Bahwa terkadang yang menjauh bukanlah Allah, melainkan hati kita yang terlalu lelah untuk berharap. Dan sholawat adalah cara paling lembut untuk kembali mendekat tanpa banyak kata. Sejak itu aku percaya, siapapun yang bersolawat di saat hidupnya paling gelap, sedang dipeluk oleh rahmat Allah, meski ia belum menyadarinya. Karena solawat bukan sekedar amalan, ia adalah tanda cinta. Dan cinta kepada Nabi SAW tak pernah Allah biarkan sia-sia. Heart.